Ayo ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang modul dan arsitektur ERP dan juga sistem informasi penjualan pemasaran. Dengan saya sendiri Muhammad Rifal Anda Putra. Saya WOD Trinita. Saya Muhammad Ribi Ibrahim. Saya Siti Rahma Widya. Next. Nah, di sini kita akan membahas Enterprise Resource Planning yaitu ERP pada minimarket. Itu studi kasusnya adalah Indomaret. The next. Oke, ERP dalam konteks minimarket itu kita akan membahas tentang definisi yang terlebih dahulu. ERP adalah sistem perangkat lunak yang mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis, inti seperti manajemen penjualan, persediaan, pengadaan, dan keuangan ke dalam satu platform terpadu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan. Dan ini adalah penerapan di minimarket. Jadi bagi minimarket, terutama yang memiliki skala besar seperti Indomaret dengan ribuan cabang, ERP menjadi tulang punggung operasional. Sistem ini memungkinkan kontrol terpusat atas semua toko, memastikan konsistensi data, dan juga mendukung operasional real time. Jadi bayangkan sebuah jaringan minimarket tanpa ERP, setiap toko akan mencatat transaksi dan stoknya secara manual atau dengan sistem terpisah. Hal ini mengakibatkan data terlambat, inkonsistensi informasi, dan juga seringnya terjadi masalah stok atau bisa dibilang kosong atau menumpuk. Jadi ERP hadir sebagai solusi untuk semua tantangan ini, menyatukan setiap bagian dari bisnis dalam satu pandangan yang kohesif. Siapa lagi ya? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahma. Mic-nya ma. Selanjutnya ada masalah operasional minimarket tanpa ERP. Tanpa sistem ERP yang terintegrasi, minimarket seringkali menghadapi serangkaian masalah operasional yang dapat menghambat pertumbuhan dan profitabilitas. Berikut adalah beberapa isu kunci. Yang pertama ada stok tidak akurat. Kondisi stok di rak tidak sesuai dengan catatan, menyebabkan kebingungan saat pelanggan mencari barang atau saat melakukan inventarisasi. Hal ini bisa terjadi karena pencatatan manual yang rentan kesalahan. Yang kedua, keterlambatan pemesanan. Barang laku keras seringkali terlambat dipesan ulang karena progres identifikasi dan pemesanan yang tidak otomatis. Akibatnya rak kosong dan potensi penjualan hilang. Yang ketiga, data penjualan inkonsisten. Laporan penjualan antar cabang tidak sinkron atau sulit dikonsolidasikan, mempersulit manajemen pusat mendapatkan gambaran performa yang jelas yang akurat. Yang keempat, ada kesulitan identifikasi produk. Sulit untuk mengidentifikasi produk terlaris, fast moving, dan produk yang tidak laku dan stok tanpa analisis data yang efisien, berakibat pada strategi pengadaan yang kurang tepat. Sebagai contoh konkret, bayangkan rak gula di sebuah minimarket yang tiba-tiba kosong. Jika minimarket tidak menggunakan ERP, sistem pusat mungkin tidak segera mengetahui habisnya stok. Ini karena laporan masih bergantung pada proses manual. Akibatnya pesanan gula baru akan tertunda dan minimarket akan kehilangan potensi penjualan selama periode tersebut. ERP mengatasi masalah ini dengan menyediakan integrasi data secara real time, memastikan bahwa informasi stok selalu diperbarui dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Serama lagi. Ceramah, lanjut. Next, ini ada cara kerja ERP di Indomaret, alur nyata. Sistem ERP di Indomaret beroperasi secara otomatis dan integrasi memungkinkan operasional yang mulus dan efisien dari ujung ke ujung. Berikut adalah alur kerja ERP yang terjadi setiap hari di ribuan cabang Indomaret.
Nomor 1, di sini ada pemindaian barcode. Ketika pelanggan membayar di kasir, kasir akan memindai barcode setiap barang yang dibeli. Yang kedua, ada data pencatatan transaksi. Kok dia matiin Data kamera? penjualan transaksi langsung tercatat secara real time dalam sistem ERP menandai pembelian barang tersebut. Yang ketiga, ada pengurangan stok otomatis. Secara bersamaan, sistem secara otomatis mengurangi jumlah stok barang yang terjual dari inventaris toko. Yang keempat, pengiriman data ke pusat. Data penjualan dan perubahan stok segera dikirim dari server sistem pusat Indomaret. Yang kelima, analisis kebutuhan restock. Sistem pusat secara otomatis menganalisis data penjualan dan stok dari semua cabang untuk mengidentifikasi kebutuhan restock. Seluruh proses ini terjadi dalam hitungan detik tanpa memerlukan pencatatan manual atau pembaruan data yang terpisah. Ini menghilangkan human error dan memastikan bahwa informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan selalu akurat dan terbaru. Efisiensi ini adalah kunci keberhasilan Indomaret dalam mengelola volume transaksi yang sangat benar di setiap lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wode. Selanjutnya saya akan membacakan modul ERP yang digunakan di minimarket. Sistem ERP dirancang sebagai solusi modular, di mana setiap modul mengelola fungsi bisnis spesifik tetapi tetap terintegrasi secara keseluruhan. Untuk minimarket seperti Indomaret, modul-modul berikut sangat penting. Pertama ada modul penjualan atau POS, mencatat setiap transaksi penjualan di kasir, termasuk metode pembayaran dan diskon yang diterapkan. Yang kedua ada modul persediaan, pengelola dan mengontrol jumlah stok barang di toko dan gudang, memantau pergerakan masuk dan keluar. Yang ketiga ada modul keuangan, mencatat semua transaksi keuangan, termasuk pendapatan, pengeluaran, profitabilitas, dan penghasilan laporan keuangan. Selanjutnya ada modul SDM, mengelola data karyawan, jadwal kerja, penghitungan gaji, cuti, dan tunjangan. Yang terakhir ada modul pengadaan, mengotomatisasi proses pemesanan barang dari supplier atau distributor berdasarkan kebutuhan stok dan permintaan. Penjelasan modul ERP, contohnya ada Indomaret. Yang pertama ada modul penjualan, setiap barang yang dipindai oleh kasir secara otomatis tercatat sebagai penjualan, langsung memperbarui data pendapatan toko. Yang kedua yang tadi ada modul persediaan, jika stok mie instan di toko hanya tersisa 5 buah, sistem secara otomatis akan memberikan sinyal atau notifikasi untuk ada manajemen bahwa barang tersebut mendekati batas minimum stok, memicu tindakan lanjutan. Selanjutnya ada modul pengadaan. Ketika stok mencapai batas minimum yang ditetapkan, sistem ERP secara otomatis menghasilkan order pembelian kepada distributor pusat, memastikan ketersediaan barang. Yang terakhir ada modul keuangan. Seluruh total penjualan harian dari setiap toko secara otomatis dikonsolidasikan dan menjadi bagian dari laporan pendapatan toko, memudahkan analisis profitabilitas. Selanjutnya ada arsitektur ERP pada minimarket dan manfaatnya. Minimarket modern mengadopsi arsitektur ERP terpusat untuk mengelola operasional yang tersebar di banyak lokasi. Arsitektur ini adalah kunci untuk efisiensi dan kontrol yang tak tertandingi. Yang pertama ada toko atau kasir atau POS. Sebagai titik awal data di mana setiap transaksi penjualan diinput langsung ke sistem. Yang kedua ada server pusat, menerima dan mengelola semua data dari ribuan cabang menjadi otak dari seluruh sistem ERP. Selanjutnya ada database pusat, menyimpan seluruh data operasional, penjualan, dan inventaris dari semua cabang secara aman dan struktur. Dengan arsitektur terpusat ini, manajemen pusat Indomaret dapat memantau ribuan tokonya secara simultan dan real-time, memberikan visibilitas penuh terhadap performa operasional,
Ini adalah fondasi dari pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Selanjutnya ada manfaat ERP bagi Indomaret. Yang pertama ada rak jarak kosong. Pemantauan stok otomatis mengurangi kemungkinan barang habis di rak, memastikan ketersediaan produk. Kedua ada stok lebih efisien. Optimalisasi persediaan mengurangi penumpukan barang dan meminimalkan biaya penyimpanan. Yang ketiga ada penjualan mudah dianalisis. Laporan penjualan yang akurat dan real-time memungkinkan analisis mendalam tentang tren pasar. Yang terakhir, yang keempat, pengambilan keputusan lebih cepat. Data yang terintegrasi memungkinkan manajemen membuat keputusan strategis dengan lebih cepat dan berbasis bukti. Sebagai contoh, manajemen Indomaret dapat dengan cepat mengidentifikasi produk yang paling laku di daerah kampus dan menyesuaikan distribusi serta promosi khusus untuk lokasi tersebut. Ini adalah bukti nyata bahwa ERP mengubah data menjadi keunggulan kompetitif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rini. Oke, terima kasih untuk selanjutnya. Sales and Marketing Information System atau minimarket. Selain ERP, sistem informasi penjualan dan pemasaran memainkan peran penting dalam memaksimalkan pendapatan dan kepuasan pelanggan di minimarket. Kedua sistem ini saling melengkapi dengan ERP untuk menciptakan ekosistem retail dan cerdas. Sistem informasi penjualan minimarket. Sistem informasi penjualan adalah inti dari operasional front-end minimarket. Sistem ini secara teliti mencatat setiap transaksi yang terjadi di kasir, mengubahnya dari sekedar pembelian menjadi data penjualan yang berharga. Data ini kemudian digunakan untuk mengukur performa toko, memberikan wawasan tentang kinerja penjualan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan, baik per toko maupun secara keseluruhan. Kedua, mengetahui produk terlaris, mengidentifikasi item-item yang diamati pelanggan, membantu dalam perencanaan pengadaan dan promosi. Yang ketiga, mengevaluasi jam ramai, menganalisis pola pembelian untuk mengetahui puncak sibuk, jam sibuk, memungkinkan penyesuaian jadwal staf dan penempatan produk. Sebagai contoh, melalui analisis data ISS, Indomaret mungkin menentukan bahwa jam 6 sampai jam 9 malam puncak di sebagian besar tokonya. Informasi ini memungkinkan mereka untuk menambah jumlah kasir atau staf di jam-jam tersebut, sehingga mengurangi antrian dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk selanjutnya, sistem informasi pemasaran dan integrasi dengan ERP. Sistem informasi pemasaran MIS memanfaatkan data penjualan yang dikumpulkan oleh SIS dan ERP untuk merancang dan melaksanakan strategi promosi yang efektif. Ini adalah jembatan antara data dan aksi pemasaran. 1. Menentukan produk promo berdasarkan analisis produk terlaris atau produk yang kurang laku. Sistem membantu memilih yang tepat dan untuk dipromosikan. Yang kedua, menentukan periode diskon. Data historis penjualan dan tren musiman digunakan untuk menentukan waktu terbaik untuk menawarkan diskon. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas promosi, melacak dampak promosi terhadap penjualan untuk memahami apa yang berhasil dan apa yang tidak. Contohnya, data dari SIS mungkin menunjukkan bahwa penjualan minimum dingin melonjak drastis pada siang hari. Sistem informasi pemasaran kemudian akan merekomendasikan promosi khusus untuk produk-produk yang selama jam-jam tersebut, memaksimalkan potensi penjualan. Inilah contoh bagaimana data penjualan diubah menjadi strategi pemasaran yang tepat sasaran. Integrasi sales and marketing ERP. Kekuatan sejati terletak pada integrasi penuh antara sistem penjualan, pemasaran, dan ERP. Mereka tidak bekerja secara terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan yang kohesif. 1. Promo dibuat.
Ketika strategi promosi misalnya diskon 20% untuk produk tertentu, dianalisis melalui sistem pemasaran. Informasi ini langsung disinkronkan ke sistem penjualan secara otomatis menyesuaikan harga yang di kasir. Yang kedua, penjualan naik. Peningkatan penjualan yang disebabkan oleh promosi secara otomatis mengurangi stok barang yang tercatat dalam modul persediaan ERP. Yang ketiga, ERP memerintahkan restock sebagai stok mencapai batas minimum akibat penjualan promosi. ERP secara otomatis memicu proses pemasaran ulang ke supplier. Alur ini memastikan bahwa seluruh siklus bisnis dari strategi pemasaran hingga operasional pengadaan belanja otomatis, terkontrol, dan efisien, meminimalkan intervensi manual dan kesalahan. Contoh strategi berbasis data di Indomaret dan kesimpulan. Indomaret secara konsisten menggunakan data dari sistem terintegrasi mereka untuk mengarahkan strategi bisnis. Berikut adalah contoh beberapa dalam bentuk keputusan mereka. 1. Stok adaptif. Jika data menunjukkan produk tertentu sangat laris di daerah kampus, Indomaret akan menambah stok barang tersebut secara produktif untuk memenuhi permintaan tinggi. Yang kedua, optimalisasi portofolio produk. Produk yang terus-menerus kurang laku atau memiliki turnover rendah akan diidentifikasi dan dihentikan penjualannya, membebaskan ruang rak untuk produk yang lebih potensial. Yang ketiga, promosi personalisasi. Strategi promosi disesuaikan dengan kebiasaan dan preferensi pelanggan di lokasi tertentu, misalnya menawarkan diskon khusus untuk makanan ringan di area dekat perkantoran. Melalui pendekatan ini, keputusan ini tidak didasarkan pada perkiraan atau intuisi semata, melainkan pada data rata secara terukur. Hal ini memungkinkan Indomaret untuk merespon dinamika pasar dengan cepat dan efektif. Oke, untuk kesimpulannya, ERP adalah tulang punggung operasional minimarket modern seperti Indomaret, menyediakan fondasi integrasi data yang kuat bersama dengan sistem informasi penjualan yang melacak setiap transaksi dan sistem informasi pemasaran yang merancang strategi promosi. Mereka membentuk ekosistem yang saling mendukung. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah selesai. Udah nggak usah edit lagi, tinggal kirim. Udah masukin ke YouTube, kirim udah. Jangan lupa subscribe. Thank you, brother. Ya udah, kayak ntar gue bikin YouTube dulu ya, ntar gue kirim. Oke. Bye bye. Thank you guys. Happy watching.